yang kedua terakhir dari kebiasaan yang kita bahas, yaitu kebiasaan yang keenam. Apa itu kebiasaan keenam? Ini dia. Wujudkan sinergi. Sinergi itu adalah sebuah jalan yang tinggi. Nah, kita biasanya sering dalam kehidupan sehari-hari menemukan begitu banyak perbedaan. Kita bisa bersikap macam-macam terhadap perbedaan, ada yang anti, tetapi kita diajak untuk menyatukannya menjadi sebuah energi yang begitu besar. Bukan 1 tambah 1 jadi 2, tetapi akan lebih besar, berlipat. Apa itu wujudkan sinergi? Mari kita simak video ini. Kita mau melihat sinergi itu yang ada di alam. Yang pertama, ini teman-teman pasti pernah melihat setidaknya di foto, atau kalau kalian pernah pergi ke desa atau di persawahan, di sana ada burung. Nah, biasanya terbangnya burung itu membentuk formasi. Pernah kan melihat? Nah, bentuk formasi huruf V biasanya ketika mereka terbang itu ada maksudnya. Mari kita telaah bersama. Yang pertama, gambaran sinergi yang ada di dalam burung itu menggambarkan yang pertama adalah soal efektivitas. Ketika burung-burung itu terbang bersama dan membentuk huruf V, itu yang pertama 70% itu lebih efektif karena bisa terbang lebih jauh daripada sendirian. Kemudian yang kedua, ada pergantian peran. Yang paling depan adalah pemimpin. Ketika pemimpinnya capek, dia akan digantikan oleh anggota yang lain. Nanti ketika ada yang capek selalu bergantian seperti itu. Kemudian saling menyemangati. Jadi ketika yang pemimpin depan kena angin yang berat, itu yang belakang menyemangati, ayo terus dengan suara-suaranya itu. Jadi di dalam kebersamaan sinergi itu energinya selalu dihidupkan karena ada semangat. Kemudian merasa butuh. Mengapa merasa butuh? Ketika ada burung yang mencoba keluar, itu terkena hempasan angin yang begitu kuat daripada ketika berada di dalam formasi. Artinya ketika mereka keluar, mereka itu merasa lebih baik berada di dalam sinergi, di dalam formasi itu, karena sinergi ini memang memberikan manfaat yang lebih besar. Jadi merasa butuh untuk berada di dalam sinergi itu. Dan yang terakhir, ternyata ada keajaiban, mereka itu setia kawan. Ketika ada burung yang sakit, nah, yang sakit ini akan keluar dari formasi, tapi akan ditemani oleh 2 burung yang lain sampai dia sembuh atau dia mati. Ketika dia sembuh ikut bareng lagi. Kalau yang mati ditinggalkan, nanti yang menemani ini akan ikut dalam formasi, membentuk formasi baru, atau ikut dalam formasi yang formasi baru yang lewat. Itu gambaran formasi tentang burung, efektivitas sinergi. Lalu seperti apa itu sinergi? Sinergi itu memanfaatkan perbedaan, bukan menoleransi. Ini bukan soal toleransi. Nanti kita membahas toleransi itu apa. Memanfaatkan perbedaan artinya kamu punya perbedaan, aku beda dariku, sama-sama dimanfaatkan supaya membentuk energi, kekuatan. Lalu yang kedua, kerjasama. Kerjasama itu bukan berarti kerja bersama. Kerja bersama itu masing-masing bekerja secara bersama. Tetapi kerjasama itu ada satu hal yang dikerjakan secara bersama-sama, membentuk kekuatanmu. Kekuatanmu disatukan dengan kekuatanku, membentuk sesuatu yang baru yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, keterbukaan berpikir. Bukan merasa paling benar, bukan merasa juga rendah, aku tidak mempunyai apa-apa, tetapi masing-masing mempunyai. Tentu ini mempunyai dasar kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, berpikir menang-menang dan lain sebagainya tadi. Dan yang terakhir, apa itu sinergi? Menemukan cara-cara baru yang lebih baik atau memadukannya, bukan kompromi dengan yang sudah ada. Jadi pakai caraku aja, enggak pakai caraku, bukan seperti itu. Tapi dari caramu dan caraku membentuk jalan tengah
menemukan cara yang lebih baik, yang lebih tinggi nilainya. Syaratnya apa? Kalau kita tahu, berulang-ulang ditekankan bahwa 7 kebiasaan itu harus dikuasai. Kebiasaan yang pertama sebelum kebiasaan kedua, untuk menguasai kebiasaan ketiga, dan seterusnya. Ini pun demikian. Kamu harus menguasai kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi itu menyangkut paradigma dan prinsip, kemudian kebiasaan 1, kebiasaan 2, dan kebiasaan ketiga. Ini adalah soal penguasaan diri. Lalu yang kedua adalah kemarin, kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dan yang sebelumnya, kebiasaan kelima adalah berusaha memahami dahulu baru dipahami. Mengapa demikian? Ini kontrasnya. Bagaimana kita bisa bersinergi, memadukan perbedaan kalau merasa selalu paling benar? Pendapatku yang harus dipakai. Tidak akan mungkin. Kemudian yang kedua, selalu ingin menang dan kurang menghargai keinginan orang lain. Ya kan? Kita diajari menang-menang, bukan kalah menang, bukan menang kalah, apalagi kalah-kalah. Lalu yang ketiga, tidak bagaimana kita bisa bersinergi kalau tidak mampu menguasai diri, ngambekan, tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya prioritas. Setidaknya kalau orang bisa menguasai diri, bisa menahan emosi, dia bisa ngemong tanda kutip atau mengayomi yang lain, mengalah. Kemudian punya tujuan atau prioritas. Tujuan dan prioritas itu akan membawamu. Ini tujuannya apa? Ya udah, aku ngalah. Yang penting tujuannya dalam kelompok ini bisa tercapai. Kemudian kalau kamu masih mau saingan demi menonjolkan diri, kamu juga tidak akan bisa bersinergi. Ini soal menang-menang. Itu bukan soal saingan. Dan yang terakhir misalkan adalah tidak mau tahu situasi atau keadaan orang lain yang belum tentu seberuntung kita. Ini soal memahami. Memahami dahulu baru dipahami. Jadi sangat jelas kebiasaan-kebiasaan sebelumnya itu menentukan apakah kamu bisa bersinergi atau tidak. Yang terakhir dari saya sebelum dilanjutkan oleh frater yang lain, sinergi itu ternyata ada di mana-mana dan bagian dari hukum alam. Prinsip. Jadi kita bisa melihat yang pertama dari pohon sequoia. Pohon sequoia itu apa? Pohon yang tingginya bisa sampai 90 meter, jadi sangat tinggi. Tetapi dia tidak tumbang karena apa? Akarnya itu saling berhimpitan. Jadi ini semacam rumpun, pohonnya sangat berdekatan, lalu akarnya saling tumpang tindih, dan ini tidak membuat atau menguatkan, tidak membuat yang satu tumbang. Kemudian ada dalam simbiosis itu hidup bersama yang saling menguntungkan. Misalkan apa? Badak dan burung. Badak kotor punggungnya, lalu ada burung yang mendapatkan makanan dari punggungnya. Nah, badak bisa bersih, burung kenyang. Atau penyerbukan lebah dan bunga, atau kupu-kupu dan bunga. Lebah atau kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga, dan bunga dibantu penyerbukannya. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya tentang perbedaan pendekatan. Kita saksikan. Nah, marilah kita melanjutkan ke bagian yang berikutnya. Yang pertama adalah mengenai perbedaan. Bagaimana sih saya memandang perbedaan itu? Ada 3 tipe. Yang pertama, menghindari. Ada rasa takut yang ekstrim, yaitu ada paranoid terhadap perbedaan, entah karena minder, entah ataupun yang lain, atau bahkan ada rasa terancam ketika melihat sesuatu yang berbeda, sehingga menghindari perbedaan itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mengolok-olok yang berbeda, seakan-akan merasa sedang menyelamatkan dunia dari semacam wabah. Jadi kalau misalkan perbedaan seperti anti dengan perbedaan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah menoleransi, tidak menghindari keragaman, tetapi sekaligus tidak merangkul perbedaan itu. Jadi ya udah, hanya tahu itu berbeda, ya sudah, tidak menghindari ataupun tidak merangkul
hanya sekedar tahu saja. Lalu kecenderungan bekerja sendiri tanpa mengganggu yang lain. Motonya adalah uruslah dirimu sendiri dan aku mengurus diriku sendiri. Jangan ganggu aku tidak akan mengganggu kamu. Tetap memandang perbedaan sebagai hambatan. Ini tuh masih dalam taraf oh yaudah sekedar aku tahu bahwa itu ada perbedaan. Yang pertama menghindari, yang kedua menoleransi dengan cara hanya sekedar tahu. Jadi tidak mengganggu sedikit pun, hanya tahu saja. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan. Inilah yang baik. Memanfaatkan perbedaan itu dengan cara memandang perbedaan sebagai keuntungan. Dua orang yang berpikir yang memiliki pola pikir yang berbeda bisa mencapai lebih banyak daripada pikiran yang sama. Apalagi satu orang. Bisa dibayangkan jika sifat orang tua kita itu sama persis, maka ya tidak ada hanya banyak yang berbeda, tidak banyak manfaatnya karena semuanya sama. Memanfaatkan perbedaan itu tidak harus sependapat, tetapi sadar dan menghargai. Keragaman itu adalah percik dari kreativitas, itu adalah peluang. Ini adalah orang-orang yang berada dalam tipe ketiga. Ketika melihat perbedaan, maka oh ini adalah peluang untuk menjadi lebih baik, peluang untuk memanfaatkannya agar menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, yang ketiga, perbedaan itu apa? Yaitu dimanfaatkan. Biasanya soal ras, ciri fisik, pakaian, bahasa, kekayaan, keluarga, kepercayaan atau agama, gaya hidup, pendidikan, minat, keterampilan, usia, gaya dan sebagainya adalah contoh-contoh perbedaan. Nah, sinergi itu adalah proses belajar untuk memanfaatkan perbedaan itu sendiri. Carilah hal di dunia ini yang diciptakan Tuhan sama persis. Apakah ada manusia saja yang jumlahnya 7 miliar pun berbeda setiap pribadi. Jalannya berbeda, wajahnya berbeda, mungkin ada sedikit yang sama, tapi setidaknya itu semuanya dalam pribadi itu berbeda, dalam jalan hidup jelas berbeda. Saya, Anda, bahkan dengan faktor-faktor yang lain pun berbeda, semuanya berbeda. Nah, perbedaan itu adalah apa? Adalah kodrat dari manusia, dari kodrat dunia ini, kodrat dari alam, dan itu adalah anugerah dari Allah. Nah, ini contoh film-film yang menggambarkan sinergi. Ada Fantastic Four dan The Legend of Aang, The Avatar, The Last Airbender. Itu adalah wujud dari menyinergikan perbedaan. Apalagi itu ketika dilihat Avatar ada 5 elemen. Ada 4 elemen, ada air, ada api, ada udara, ada tanah. Itu berbeda, tetapi ketika menjadi satu itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang kedua adalah kerjasama dan sinergi. Ada 5 tipe orang dalam tim ketika bekerja. Yang pertama itu pekerja giat, jadi ia adalah pasti dan mantap, pasti bekerja keras dan terus tekun hingga pekerjaannya itu selesai. Yang kedua adalah pengikut. Ini adalah mendukung pemimpin, terlebih ketika mendengarkan ide hebat dan bisa semangat dan melaksanakan semuanya. Inovator, orang yang kreatif, banyak ide, dan juga memberikan percik-percik semangat. Yang keempat adalah orang penjaga harmoni yang menyediakan persatuan dan dukungan, mewujud sinergi dan mendorong kerjasama. Yang kelima adalah tukang pamer. Ini menyenangkan ketika diajak kerjasama meskipun kadang itu menyusahkan, memberi bumbu dan momen untuk kesuksesan ini. Dan ketika bekerja dalam sinergi itu, kita bekerja seperti orkes. Kenapa? Kita tahu dalam orkes itu semua suara instrumen itu terdengar bareng, tetapi tidak saling bersaing secara individual. Dan suara masing-masing instrumen itu berbeda, nadanya berbeda, berhenti di saat yang berbeda, namun semuanya itu menjadi satu dan menciptakan suara yang baru, yaitu simfoni dan terwujud dari sinergi. Atau mungkin merdu itu ketika semua suara itu bercampur jadi satu, ya itu adalah perbedaan dan itu membuat suatu menjadi indah. Ini adalah hambatan mengenai melihat perbedaan itu ada 3 hal. Yang pertama, ketidaktahuan, paradigma dalam diri orang lain.
tidak tahu perasaan orang lain, tidak tahu pengalaman mereka. Ini membuat kita itu memiliki paradigma yang keliru, sehingga menghambat ketika karena tidak bisa melihat potensi orang lain. Jadi sudah terpaku pada paradigma sendiri. Oh, si A seperti ini, si B seperti ini. Jadi tidak terbuka pada pikirannya dan tidak terbuka pada orang lain, membuat kalau mau kerjasama itu menjadi sulit karena tidak tahu konteksnya. Yang kedua adalah klik. Klik itu seperti rasa cocok, dan ini adalah bergaul dengan yang klik saja, dengan yang cocok saja, sehingga apa? Sehingga relasi itu menjadi eksklusif dan superior, dan sehingga mengabaikan atau meremehkan yang lain. Ini apa? Menjadi ya seperti berkelompok-kelompok dengan yang cocok. Kalau tidak cocok, ya udah kamu saya singkirkan. Dan ini jelas menghindari perbedaan, karena memilih yang cocok saja, tidak mau melihat kamu berbeda, kamu berbeda pola pikir dengan saya tidak mau dengan kamu. Yang ketiga adalah prasangka. Nah, ini berani menilai sebelum melihat fakta yang benar, berawal dari diskriminasi karena berbeda ya tadi, karena sudah memiliki pandangan, oh si A seperti ini, maka entah sebagaimanapun ya udah segala macam tindakannya saya akan nilai seperti ini. Lalu berprasangka itu berperilaku tidak adil pada orang lain. Berprasangka adalah hasil didikan, bukan alami. Jadi proses dari pola pikir itu sendiri, hasil produk dari pola pikir membuat sudah ada nilai, oh si A seperti ini, si B seperti ini, membuat saya menjadi pribadi yang tidak terbuka. Ini ada 3 hambatan. Baik teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang apa itu sinergi dan apa hambatan-hambatan dalam bersinergi. Tadi ada 3 hambatan. Kita harus senantiasa waspada kalau kita mau mewujudkan apa itu sinergi. Karena kalau kita jatuh ke dalam salah satu hambatan, sinergi tidak akan terjadi. Sekarang kita akan belajar mewujudkan jalan yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan jalan yang tinggi? Tadi kita sudah belajar tentang perbedaan. Perbedaan itu bukan suatu halangan, bukan suatu kelemahan. Akan tetapi perbedaan itu suatu kekuatan atau potensi yang kalau kita padukan dapat menjadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih tinggi daripada kalau kita berusaha sendiri. Kita akan mencoba melihat gambaran berikut ini. Ini adalah gambaran tentang pengetahuan arsitek. Apabila satu balok dapat menopang 3 kuintal, jadi satu balok itu dijadikan jembatan kecil untuk menghubungkan suatu titik, 2 titik, nah itu bisa menopang 3 kuintal. Kalau secara matematis 2 balok itu kan berarti 3 tambah 3 jadi 6. Tetapi bukan itu yang terjadi. Ketika 2 balok itu disatukan, dapat menopang 9 kuintal, lebih dari 6 kuintal. Kalau kita berkompromi dengan orang lain, ketika 1 ditambah 1 sama dengan 1,5. Kalau kita kerjasama, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan ini yang akan kita wujudkan, yakni sinergi. Sama halnya dengan balok tadi. 1 ditambah 1 bisa jadi 3, bahkan lebih. Itu tergantung bagaimana kualitas sinergi kita. Jika kita dapat bersinergi dengan baik dengan orang lain, nanti hasilnya dapat lebih baik lagi. Dalam mewujudkan sinergi itu ada 5 langkah yang ditawarkan. Langkah yang pertama adalah mendefinisikan masalah atau peluangnya. Kemudian langkah yang kedua, jalan mereka. Di sini kita praktek kebiasaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni mendengarkan terlebih dahulu, baru didengarkan. Berusaha untuk memahami lebih dahulu ide-ide orang lain. Selanjutnya, jalan saya. Setelah jalan mereka, baru jalan saya. Berusaha dipahami dengan mengutarakan ide-idemu. Langkah nomor 4, urun rembuk.
menciptakan kemungkinan dan ide-ide yang baru. Dan yang terakhir adalah jalan yang tinggi, mencari solusi yang terbaik dari ide-ide yang muncul dalam urun rembuk. Rencana tindakan mewujudkan sinergi bisa diterapkan dalam segala macam situasi. Jadi kalau kita mau mewujudkan sinergi dalam hal apapun, 5 langkah ini dapat kita terapkan. Oleh sebab itu kita ingat-ingat, dan bila besok ada kesempatan untuk mewujudkan sinergi, dipraktekkan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi apa? Mendefinisikan masalah atau peluangnya. Masalahnya, kasusnya yang akan kita gunakan sebagai contoh adalah sebagai berikut. Ini adalah tentang pemakaian motor yang hanya satu, akan tetapi dipakai bersamaan antara kamu dan saudaramu. Masalahnya bagaimana sih? Jika biasanya uring-uringan atau malah bertengkar, sekarang duduklah berdua dengan saudaramu untuk bicara. Masalahnya apa? Motor itu hanya satu dan dipakai oleh berdua, dan seringkali waktu pemakaiannya bersamaan. Itu adalah masalahnya. Kemudian langkah yang kedua, jalan mereka. Kita jangan berusaha menang dengan alasanku itu seperti ini, tapi kita mencoba untuk melihat, mengkosongkan diri dan melihat jalan mereka atau jalan saudaramu itu. Biarkanlah saudaramu mengungkapkan mengapa ia memerlukan motor itu, apa kendalanya, dan lain sebagainya. Dari diskusi diketahui bahwa ia memiliki kelas latihan sore dan butuh alat transportasi. Ia butuh transportasi itu. Kemudian numpang teman bisa, tetapi merasa merepotkan jika setiap hari seperti itu. Kalau numpang teman setiap hari kan nggak enak juga. Kemudian pakai motor sendiri lebih longgar waktunya, sehingga bisa berkunjung ke tempat teman untuk diskusi. Itu yang ada dalam paradigma saudaramu. Setelah itu baru komunikasikan apa yang menjadi paradigmamu. Ini adalah saatnya kamu mengutarakan alasan mengapa kamu juga butuh motor itu. Dari diskusi diketahui bahwa kamu harus tiba di tempat kerja jam 6. Dan ketika motor dipakai saudaramu, ia seringkali belum pulang sampai jam setengah 7. Padahal kamu pakainya jam 6 tapi setengah 7 kok belum pulang-pulang. Kalau minta diantar oleh ibu atau ayahmu, pasti terlambat karena mereka juga bekerja. Jadi nanti kasihan juga ayah dan ibu karena nanti mereka terlambat, kita juga terlambat. Itu adalah yang menjadi masalah kita. Langkah nomor 4 adalah urun rembuk. Berdiskusi, negosiasikanlah untuk menemukan jalan tengah. Diskusinya seperti ini. Kamu, bagaimana kalau latihanmu diselesaikan lebih awal? Kalau bisa selesai sebelum jam setengah 8, kamu bisa pakai duluan. Jam setengah 6 maksudnya. Kamu bisa pakai duluan dan aku kemudian untuk bekerja. Seandainya bisa, mau saya seperti itu. Tapi tidak bisa. Bagaimana kalau kamu berangkat lebih lambat? Itu kata kakakmu. Kemudian kamu berkata, mungkin bisa kalau aku berangkat lebih lambat dan pulang kerja juga lebih lambat. Nanti aku diskusikan dengan bosku. Kemudian dia menimpali, lalu bagaimana kalau aku mau ke tempat temanku? Kamu buat jadwal, nanti aku antarkan kamu dulu sambil aku berangkat kerja. Itu urun rembuk yang terjadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan jalan yang lebih tinggi dari rembuk yang tadi, ditentukan mana solusi yang terbaik. Ini adalah kebiasaan yang sudah kita pelajari, win-win solution atau menang-menang itu. Dalam perjalanan selanjutnya, kalian justru bisa saling mengingatkan jadwal masing-masing karena saling tergantung oleh motor yang sama. Ini menjadi semangat di saat kamu sedang kurang semangat kerja
Atau ketika saudaramu kurang semangat latihan, relasi kalian pun semakin dekat dan memunculkan diskusi-diskusi lainnya. Mewujudkan sinergi, menghindari dari salah paham, konflik yang berkepanjangan. Baik teman-teman, sebagaimana biasanya kita akan mengakhiri video ini dengan melihat langkah-langkah bayi yang akan kita jalankan selama kurang lebih 2 minggu ke depan. Seperti apa langkah bayi di kebiasaan 6 ini? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, jika teman-teman bertemu dengan entah itu teman sekelas atau tetangga yang difabel, janganlah mengasihani mereka atau menghindari mereka karena tidak tahu harus bilang apa. Maksudnya adalah bukan berarti kita lalu menjadi jahat dengan mereka, bukan, tetapi menjadikan mereka setara dengan kita dalam arti tertentu yang ngobrol biasa, berkenalan biasa, tidak merasa diri lebih unggul, kita lebih mampu daripada mereka. Jadi biasa saja sebagaimana teman, sebagaimana kawan, keluarga dan seterusnya. Itu. Lalu kemudian jangan menghindari juga, tapi yuk ngobrol bersama, seperti itu. Lalu yang kedua, lain kali kalau kamu tidak sepaham dengan orang tuamu, cobalah rencana tindakan untuk mewujudkan sinergi dengan 5 langkah yang sudah diberikan tadi. Yang ketiga, ceritakanlah masalah pribadimu dengan seorang dewasa yang kamu percayai, jadi sharing. Lihatlah apakah dengan bertukar pandangan, dengan saling sharing, bercerita wawasan dan ide-ide baru tentang masalahmu. Jadi jangan takut untuk sharing pada mereka yang dipercayai, kamu percayai. Yang keempat, minggu ini coba lihatlah ke sekelilingmu dan perhatikanlah betapa banyak sinergi yang berlangsung di sekelilingmu, seperti 2 tangan kerjasama dengan simbolis di alam dan pemecahan masalah yang kreatif. Lalu yang kelima, coba ingat-ingatlah seseorang yang menjengkelkanmu, yang membuat kamu marah, membuat kamu jengkel. Apa sih yang beda tentang dia denganmu? Apa yang bisa kamu pelajari dari dirinya yang membuat kamu jengkel itu? Yang keenam, berurun rembuganlah dengan teman-temanmu dan temukanlah sesuatu kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang baru, kegiatan yang berbeda untuk akhir pekan ini mungkin terutama, daripada kegiatan-kegiatan yang rutin kita jalankan selama 1 pekan ini. Jadi coba akhir pekan nanti teman-teman menjalankan hal yang sekiranya beda, baru, yang membuat teman-teman senang. Yang ketujuh, nilailah keterbukaanmu terhadap keragaman dalam masing-masing kategori berikut. Apakah kamu tukang menghindar, tukang menoleransi, atau tukang memanfaatkan suara, jenis kelamin, agama, usia, pakaian, dan seterusnya? Apakah yang bisa kamu perbuat untuk menjadi tukang memanfaatkan dalam setiap kategori? Demikian teman-teman, selamat berlatih, semoga sukses.